Bab 738. Perebutan kekuasaan. Ketika pertemuan dimulai, Audrey Han menyerahkan dokumen kepada Arthur Xiao untuk menjaganya. Karena tidak nyaman baginya untuk memegangnya langsung di tangannya, Arthur Xiao tidak mau kembali untuk beristirahat, jadi dia membiarkannya mengikuti. Setelah masalah ini diselesaikan, dia akan mengirimnya ke rumah sakit untuk memulihkan diri. Di dalam ruang rapat, semua orang di sini mengenal Audrey Han. Lagi pula, kehebohan sebelum pernikahan Golden Ye dengannya, belum lagi statusnya sendiri yang tidak rendah, seorang desainer terkenal, dan juga putri dari Hans Corp. Melihatnya, semua orang sedikit terkejut, bagaimanapun juga, pada pertemuan ini, tidak ada yang mengira dia akan muncul di sini. Ada apa? Bukankah ini Audrey Han dari Hans Corp? Kenapa dia ada di sini? Beberapa orang berbisik. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Pemimpin itu berdiri, menghadang di depan Audrey Han. Hari ini adalah pertemuan internal Yes Corp. Sepertinya tidak pantas bagi Anda untuk datang ke sini. Audrey Han berhenti dan melihat ke pihak lain. Kenapa tidak pantas? Kamu. Dia melirik Audrey Han dengan tatapan yang rumit, meskipun semua orang tahu hubungan antara kamu dan Golden Ye, tetapi kamu bukan anggota tingkat tinggi dari Yes Corp, juga bukan karyawan dari Yes Corp. Jadi bagi Yes Corp, kamu hanya orang luar. Karena orang luar, maka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan internal kami. Usir dia keluar. Seorang wanita dari luar juga ingin ikut serta dalam pertemuan Yes Corp. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari pintu masuk, semua orang mengikuti suara itu dan meliriknya. Seorang pria tua sedang duduk di kursi roda dan didorong masuk. Meskipun lelaki tua itu semakin tua, tetapi penglihatannya jelas. Penampilannya yang kurus membuat seluruh dirinya terlihat sedikit lebih ganas. Mata Arthur Xiao yang berdiri di belakang Audrey Han berkedut, ini Tuan Besar Ye. Yang mendorong kursi roda bukanlah orang lain, tapi Davin Ye. Ketika Davin Ye mendorong Tuan Besar Ye, matanya menoleh ke arah Audrey Han. Kedua tatapan bertemu di udara. Davin Ye merasa bahwa tatapan Audrey Han lebih mengejek, dan kekecewaan. Davin Ye menggerakkan jari-jarinya, bibirnya yang tipis mengatup erat. Dia ternyata, apakah pernah berharap pada dirinya? Kalau tidak, bagaimana bisa ada emosi kekecewaan seperti itu? Lupakan, bagaimana lagi jika kecewa, dia selalu harus menempuh jalan ini. Setelah dia mengambil perusahaan, Golden Ye tidak ada lagi. Lalu dia akan menemukan cara untuk membiarkan Audrey Han memberikan hatinya untuk dirinya. Kata-kata Tuan Besar Ye cukup penting, 2 atau 3 penjaga keamanan berjalan ke Audrey Han secara langsung. Melihat ini, raut wajah Arthur Xiao berubah, dia menahan rasa sakit di wajahnya dan berteriak keras, lancang. Ini Nyonya Muda Ye, siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Semua orang tahu berapa lama Arthur Xiao tinggal di sisi Golden Ye. Pada saat ini, melihatnya menjaga Audrey Han dengan wajah yang masih terluka, sedikit tidak tega. Beberapa penjaga keamanan tidak berani melangkah maju. Tuan Besar Ye dengan tegas berkata, Arthur Xiao. Apakah menurutmu dia lebih terhormat daripada aku? Tuan Besar Ye, Arthur Xiao tidak mengatakan itu, kan? Tapi Tuan Besar Ye meminta penjaga keamanan untuk mengusir Nyonya Muda. Apakah merasa mereka lebih terhormat dari Nyonya Muda? Tuan Besar Ye, kamu. Wajahnya memerah karena marah. Meskipun wajah Arthur Xiao sakit, tetapi dia sangat bangga di hatinya. Untungnya dia sudah lama bersama Tuan Muda Ye, jadi dia juga sudah mempelajari cara berbicara Tuan Muda Ye. Kakek, jangan marah. Davin Ye menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu di sebelah Tuan Besar Ye, membelai dadanya agar dia bisa bernapas lebih lancar. Tuan Besar Ye menenangkan diri sejenak, kemudian mengangkat kepalanya lagi. Tatapan tajamnya jatuh lurus ke wajah Audrey Han, baiklah,
bahkan jika aku tidak membiarkan keamanan mengusirmu, kamu tidak bisa tinggal di sini, ini pertemuan internal Yes Corp. Audrey Han menatap Tuan Besar Ye tanpa rasa takut. Dengan senyum yang sangat tipis di bibirnya, kemudian dia berbalik dan berjalan perlahan menuju tengah ruang pertemuan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menahan napas. Posisi itu khusus untuk Golden Ye, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani duduk di posisi itu kecuali Golden Ye. Nyonya Muda Ye ini, apakah dia akan duduk di kursi Tuan Muda Ye? Sementara semua orang masih menebak, Audrey Han sudah merentangkan tangannya dan duduk, lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling ke arah kerumunan, dengan suara keras berkata, "Aku istri Golden Ye, sekarang dia tidak ada di sini, jadi posisinya harus aku yang menduduki. Karena kalian mengatakan ini adalah pertemuan internal yang penting, maka aku tidak bisa absen. Apa isi rapat hari ini? Ayo mulai." Dia duduk di sana, nada suara dan aura di tubuhnya sama persis dengan Golden Ye. Pa Chen, yang selalu suka melawan Golden Ye, tiba-tiba berteriak, "Benar. Itu benar. Golden tidak di sini sekarang, jadi istrinya akan mengadakan pertemuan atas namanya. Ini sama saja, aku setuju." Lalu dia duduk terlebih dahulu. Posisinya sangat tinggi, dia juga seorang tokoh berkuasa di perusahaan. Saham yang dia pegang adalah salah satu orang terbesar selain Golden Ye. Melihat dia mengangguk setuju, banyak juga yang duduk dan menyatakan persetujuan mereka. Hampir separuh dari orang yang hadir duduk, separuh sisanya berasal dari pihak Paman Lin. Paman Lin menggosok telapak tangannya dan menatap Audrey Han, dengan senyum yang licik di wajahnya. "Pa Chen, kamu berubah terlalu cepat. Meskipun dia adalah istri Golden Ye, kapan Yes Corp memerlukan istri untuk mengadakan pertemuan? Apakah dia mengerti apa yang kita katakan? Mungkin hampir tidak bisa mengerti, lalu bisakah dia membuat keputusan di saat kritis? Ini tentang kelangsungan hidup Yes Corp, kamu jangan tidak masuk akal." Pa Chen membalasnya dengan tatapan ringan, "Kenapa? Hanya boleh kamu beralih ke orang luar. Aku tidak diizinkan untuk beralih ke istri orang lain." Kalimat terakhir sangat bagus, ini terkait dengan kelangsungan hidup Yes Corp di masa depan, aku tentu harus berhati-hati, atau... Dia melirik Davin Ye di satu sisi, seolah-olah dia bermaksud sesuatu, jika suatu hari Yes Corp diambil oleh orang yang licik, tetapi kemampuannya tidak cukup. Apakah kita masih ingin mempertahankan posisi kita di kota utara? Mungkin kita bahkan tidak akan bisa masuk 3 besar saat itu. Orang yang mengikutinya duduk juga mengangguk setuju. Iya, kemampuan Tuan Muda Ye memang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Iya, meskipun wajah Tuan Muda Ye selalu datar dan menyebalkan, tapi kami semua sudah terbiasa, asalkan dia bisa menjaga dan mengembangkan Yes Corp, ini semua adalah hal yang dapat diabaikan. Pa Lin, aku menyarankanmu untuk tidak membantu musuh. Sekarang Golden ini hanya hilang sementara. Kamu langsung ingin bekerja sama dengan orang luar untuk menggantikannya, kamu tidak takut ketika Tuan Muda Ye tiba, dia akan mengupas kulitmu. Pa Chen, bagaimana kamu ini berbicara? Pada saat ini, Davin Ye berbicara. Semuanya, dengarkan aku. Bersambung.